Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Deso Official. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, di sini di Kang Deso kedatangan servisan HP. Di sini ada HP Redmi Note 8 ya, Redmi Note 8 dan kendalanya di sini tombolnya hilang dan juga backdoornya ini sudah pecah atau remuk seperti ini ya. Oke, teman-teman, jadi ini awal kronologi mengapa ini kok sampai remuk seperti ini ya. Jadi gini teman-teman, awalnya saya itu disuruh ngidupin HP ini ya. Ngidupin HP ini karena tombolnya itu hilang, tombol dalamnya itu sudah tidak ada. Nah, kemudian saya buka ya HP-nya ini. Dan ketika saya buka dan ternyata HP-nya ini sudah pernah diservis di counter yang lain ya teman-teman ya. Nah, karena apa kok sampai ininya pecah? Karena ketika saya membuka dari penutupnya ini sangat kesulitan karena banyak sekali lem-lem ya. Kebanyakan lem. Jadi karena ini penutupnya ini beda teman-teman, bukan atom lagi karena di sini penutupnya ini atau backdoornya ini ya, ini adalah kaca teman-teman. Jadi kaca. Jadi ketika saya buka langsung ya, langsung pecah. Ya karena tadi kebanyakan lem. Nah, kemudian sama pemiliknya HP-nya ini kemudian dibawa aja ya. Dibawa aja pulang karena belum dicarikan penutupnya. Nah, kemudian di sini malah ditambahin lagi lem Korea ya. Jadi sampai kabel fleksibelnya ini melekat ke bagian pada kaca backdoornya ini. Nah, di sini saya panasin menggunakan solder uap ya atau blower uap agar lemnya itu lunak ya. Nah, seperti inilah teman-teman risiko menjadi teknisi ya. Karena ini HP tadinya itu sudah diservis ke counter yang lain. Memang kalau awal dari HP-nya ini ya, memang awalnya HP ini belum pernah dibongkar teman-teman ketika diservis di counter yang lain ya. Memang sedikit mudah ketika melepasnya karena lemnya itu bawaan dari pabriknya. Nah, ketika sudah diservis otomatis kan lemnya itu bukan dari pabriknya lagi ya. Pasti pakai lem LCD ya, seperti lem LCD yang hitam ataupun yang putih. Nah, ini kebanyakan lem teman-teman. Nah, kemudian dipakai sama pemiliknya sudah beberapa bulan dan kemudian tombolnya itu rusak, hilang dan kemudian saya disuruh ngidupin tanpa tombol teman-teman. Kan ini ada sidik jarinya ya. Jadi mungkin pemiliknya itu ya mengandalkan sidik jari itu sudah bisa menyala gitu kan. Nah, kemudian saya buka, ya beginilah apesnya ya teman-teman ya. Kebanyakan lem saya panasin tidak mempan karena kebanyakan lemnya ini ya teman-teman ya. Nah, ini sampai semuanya hancur. Ya gimana lagi ya teman-teman ya. Kebanyakan ngelimnya itu ngawur ya. Pokoknya itu banyak sekali ya tadinya teman-teman. Nah, jadi ini HP-nya kemudian dibawa lagi ke tempat saya dan sudah saya belikan backdoor dan juga tombol dalamnya semuanya sudah saya belikan. Nah, lihat mungkin ini awalnya HP ini tadinya ganti baterai atau gimana, tapi kok baterainya ini baterai bukan asli bawaan dari HP-nya ini ya. Memang saya herannya mengapa ya ketika mengelim backdoor yang sejenis kaca seperti ini itu berisiko ya gimana ya karena ini kaca ya teman-teman ya. Ada yang backdoor yang atom semi kaca ya itu juga suka retak atau ada juga yang atom semi kaca ya itu biasanya ada yang catnya ketinggalan juga ada yang terkupas gitu ya. Nah itu pasti kalau seorang teknisi itu pasti mengalami hal yang seperti itu ya, tidak heran lagi ya. Tapi itu tergantung rundingan kita dengan pemilik HP-nya. Jadi ketika kita mau servis itu harus di apa namanya kasih penjelasan terlebih dahulu ke konsumen ya. Nah, ini HP penutupnya itu dari atom semi kaca. Apabila dibuka pasti ada risikonya. Pasti ada cacatnya ya, teman-teman ya. Itu pertama. Dan kedua, kita harus menjelaskan juga apabila ketika backdoornya ini dibuka dan ternyata pecah atau hal-hal yang kita tidak inginkan ya terjadi, ya maka itu harus ada rundingan teman-teman. Jadi risiko ditanggung oleh pemilik HP-nya ya, karena kita memaksa untuk membuka penutupnya ini.
Ada juga yang penutup dari atom ya teman-teman ya, atau dari plastik biasa. Tentu itu kadang ya yang lebih enak yang seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau yang semi-semi kaca ini ya, contohnya seperti Redmi Note 8 ini kaca teman-teman ya. Jadi kayak atom tapi dia itu kaca teman-teman. Dan ini sudah saya bongkar dari mesinnya. Nah, ini sudah saya belikan ya, karena tadi warnanya hitam, di sini ada tombol luar dan dalam, dan di plastiknya itu adalah lem asli bawaan dari backdoornya, tapi itu mungkin lemnya itu ya tidak, menurut saya tidak lama, pasti akan kotor kupas lagi. Nanti saya akan kasih caranya bagaimana cara mengelemnya agar teman-teman nanti ketika mengganti LCD ataupun mengganti baterai itu tidak kesulitan ketika membuka backdoornya ya teman-teman ya. Oke, di sini pertama saya akan pasang terlebih dahulu untuk tombol bagian dalamnya terlebih dahulu. Di sini karena tombolnya sudah sobek ya atau sudah hilang. Nah, saya akan bersihkan terlebih dahulu. Di sini ada sedikit kotoran. Nah, ini saya akan lepas ya. Dan kemudian saya akan pasangkan dengan tombol yang barunya ini, teman-teman. Saya akan pasang tombolnya yang dalamnya ini. Di sini saya akan kasih sedikit lem ya. Karena untuk dari bawaan dari tombol fleksibel dalamnya tidak ada pelekatnya ya. Biasanya kan ada solasi pelekatnya, tapi ini tidak ada, jadi saya kasih lem sedikit aja agar tombolnya ini untuk di bagian pada kaki pinnya itu bisa melekat di bagian pada lulangan ya, lulangan HP-nya ini. Nah, ini penyebabnya dari tadi ya teman-teman ya, risiko dari teknisi itu ya, hanya sepele ya, cuma ngidupin HP yang mati total. Awalnya memang ini HP mati total karena kehabisan baterai ya teman-teman ya. Jadi saya harus bongkar HP-nya ini dan kemudian saya konekkan pada jalur on off-nya agar HP-nya ini menyala, dan ketika sudah menyala ya HP-nya dibawa oleh pemiliknya lagi, karena tidak mungkin saya harus mencari backdoor dengan cepat ya, karena ini backdoor saya beli di online ya teman-teman ya. Di tempat saya itu tidak ada yang backdoor yang seperti ini, karena sudah sepakat dengan pemilik HP-nya ini. Jadi tunggu aja beberapa hari, nanti saya perbaiki lagi ya, sekalian cari backdoor dan juga tombol dan juga tombol luarnya ya, tombol dalam dan tombol luar. Nah, di sini sudah dibelikan ya teman-teman. Nah, di sini kan ada banyak sekali ya lem-lem yang bawaan sebelumnya. Jadi kita harus bersihkan, kita kuas seperti ini sambil campur menggunakan cairan thinner. Karena lem LCD yang hitam seperti ini lunaknya menggunakan cairan thinner ya, untuk membersihkan lem-lem yang bawaan sebelumnya. Diusahakan di sini harus bersih ya, karena nanti kalau tidak bersih ya, ketika kita mengganti backdoor atau penutup belakangnya nanti kurang rapat ya teman-teman ya. Jadi diusahakan harus benar-benar bersih ketika kita membersihkan lemnya ini. Nah, ini sudah bersih. Nah, apabila sudah bersih, di sini kemudian saya akan bersihkan juga untuk di bagian pada kameranya, karena request juga dari pemilik HP-nya ini disuruh membersihkan ya di bagian pada kaca kameranya, untuk membersihkan kaca kamera ya, lensa kaca kamera seperti ini. Jangan menggunakan cairan minyak kayu putih ataupun air ya, atau cairan yang lainnya. Kita cukup menggunakan cotton bud yang kering dan kemudian kita lap-lap aja ya di bagian kacanya. Karena kalau dikasih cairan yang lain itu pasti akan kacanya itu ya buram ya gitu ya. Nah, ini untuk kamera bagian belakang saya congkel menggunakan jarum peniti ya, atau jarum pentul. Di sini saya bersihkan menggunakan cotton bud kering ya. Padahal saya dulu pernah membuat konten ya, atau membuat video bagaimana cara membersihkan kamera
yang buram ya. Mungkin teman-teman yang sering nonton channel Kang Deso Official ini sudah pernah ya, sudah pernah menonton tutorial yang saya buat dulu ya. Ya, teman-teman cari aja di channel Kang Deso Official ini. Ada cara mengatasi atau cara memperbaiki kamera yang buram ya. Nah, ini sudah saya bersihkan dan kemudian saya pasangkan kembali untuk kamera bagian belakangnya ini. Karena di sini banyak sekali ada 4 kamera ya. Kalau Redmi Note 8 ini. Nah, apabila sudah dibersihkan semua, ya kita tinggal pasang kembali. Kita tancap-tancapkan untuk dari kabelnya ini ke konektornya. Oke, dan ini sudah saya tancapkan semuanya. Nah, di sini tinggal kita pasang juga untuk di bagian pada penutupnya ini ya. Karena di sini banyak sekali sisa-sisa lem, teman-teman harus bersihkan ya. Harus benar-benar bersih. Seharusnya kalau mengelem backdoor belakangnya ini ya, itu jangan sampai kebanyakan ya teman-teman ya. Sedikit aja itu sudah cukup. Dan itu tidak terlepas, kecuali kalau memang baterai itu sudah kembung, kita kasih banyak enggak apa-apa. Itu hanya di bagian pada sekitaran baterai ya, pinggiran baterai. Tapi kalau kebanyakan semuanya keliling ya kita kesulitan ya. Efeknya seperti tadi, resikonya backdoor sampai pecah ya teman-teman ya. Ya gimana, karena kebanyakan lem itu tadi ya. Walaupun padahal itu kemarin sudah saya panasin menggunakan blower, tetap saja tidak terseset ya klimnya. Sudah saya tambahin sedikit thinner juga sama aja teman-teman. Jadi ya terpaksa saya pecah sekalian ya. Karena ya gimana kalau tidak dipecah, karena pemiliknya minta HP-nya ini cepat hidup ya. Jadi saya putuskan untuk memecah penutup belakangnya ini. Nah, untuk tombol bagian dalam sudah saya pasang, kemudian kita pasang juga untuk tombol bagian luar. Nah, untuk memasang tombol bagian luar ini kita kan harus dari luar ya teman-teman ya. Tidak seperti tombol-tombol yang lainnya itu dari dalam penutup backdoor. Nah, untuk cara memasang tombol yang seperti ini, kita pertama-tama kita paskan terlebih dahulu, kemudian kita lepas kembali ya untuk tombolnya. Di sini kita kasih lem di bagian pada tengah ya. Di situ kan ada ruang kosong di bagian pada dalam wadah tombolnya ini, kita kasih lem dan kemudian kita pasang kembali tombolnya. Untuk di bagian pada tombol powernya kita kasih di bagian pinggirnya ya. Karena di sini kan kalau tombol bagian tengahnya itu tidak ada ruangnya, hanya di bagian pinggirnya aja. Jadi saya kasih dan kemudian kita pasang seperti ini. Nah, fungsi dari lemnya ini agar tombolnya ini tidak terlepas ya. Nah, ini HP sudah menyala. Kita tunggu hingga proses ini selesai ya. Hingga dia menampilkan ketampilan awal HP-nya. Sambil saya pasang juga untuk dari slot SIM-nya, saya pasangkan kembali. Oke, kita tunggu. Nah, ini ya HP sudah menyala, sudah hidup. Untuk pemasangan tombolnya sudah beres. Tinggal kita pemasangan untuk bagian pada backdoor atau penutup belakangnya. Nah, di sini kita pasang terlebih dahulu untuk dari sidik jarinya atau sensor sidik jari belakang. Kita tancapkan terlebih dahulu. Dan kemudian saya akan ambil untuk dari backdoor yang barunya. Nah, di sini kan untuk backdoor yang baru ternyata saya dapat bonusan di sini ada pelekat belakangnya juga. Nah, ini ya. Biasanya ini menurut saya kurang efektif ya atau kurang baik ketika saya pasang ke HP-nya, karena untuk lem-lem yang seperti ini atau solasi yang pelekatnya ini biasanya kurang kuat ya teman-teman ya. Tapi kalau saya tetap saya pasangkan aja, nanti saya akan timpah lem ya, timpah lem lagi di atasnya, karena kalau kita mengandalkan solasi asli bawaan dari backdoornya ini kayak kurang kuat ya teman-teman ya, atau kurang rapat. Jadi nanti saya akan tambahin juga sedikit lem ya, lem LCD agar untuk memperkuat agar lebih rapat ya. Nah, di sini saya akan kupas terlebih dahulu untuk dari plastiknya ini. Nah, ini dulu teman-teman, saya cari jarum.
Nah ini ya. Nah seperti ini. Ini adalah solasi untuk melekatnya. Nah coba ya, kita tes apakah dia melekat. Nah ini ya, sudah saya tutupkan. Nah tuh kan, ini kurang rapat ya teman-teman ya, kurang kuat. Jadi saya kasih lem aja ini. Sedikit aja ya teman-teman, jangan banyak-banyak. Kalau banyak-banyak nanti ya risikonya seperti tadi, kesulitan membukanya, jadi backdoornya ini pecah. Kecuali kalau memang backdoornya ini atom atau plastik agak sedikit tebal, itu ya nggak pecah, mungkin hanya cuma melewat-melewat doang ya. Tapi kalau kaca sekali congkel itu pasti pecah teman-teman. Kita kasih sedikit aja ya, jangan banyak-banyak. Itu harus di bagian pinggir sekali ya, di bagian pinggir, pada wadah pada backdoornya ini. Nah kalau sudah, kemudian kita pasangkan penutupnya ini, kita paskan. Nah ini ya, kalau sudah pas kita tekan-tekan seperti ini agar hasilnya itu rapih dan juga rapat ya. Oke, apabila sudah rapat, kemudian kita bantu lagi menggunakan karet gelang seperti ini, kita ikat agar lebih rapat lagi dan lebih rapi ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil saya memperbaiki HP Redmi Note 8 yang kasusnya pecah pada bagian backdoor dan juga tombolnya itu hilang. Dan semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Kang Deso Official ini dengan cara sukai video ini. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Kang Deso Official ini. Dan apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar di bawah. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.